semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya. Oh iya, kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu nih, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Aihan Jasmine Alisa. Biasanya dipanggil dengan nama Jasmine. Saya tinggal di Probolinggo, yang dimana Probolinggo ini juga termasuk ke dalam daerah pesisir laut utara Pulau Jawa. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman nih untuk lebih mengenal lagi tentang mengapa Indonesia termasuk ke dalam negara maritim. Nah, untuk membahas ini lebih afdolnya kita juga langsung ke pelabuhannya aja ya, biar lebih dapat nih vibe-nya dari kemaritiman. Oke? Let's go! Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan karena memiliki luas wilayah lautnya yang mencapai 58.000 juta kilometer kubik dengan garis pantainya sekitar 81.000 kilometer. Selain itu, Indonesia terdiri dari gugusan pulau sebanyak 17.504 buah. Tetapi sepertinya lebih banyak lagi ya. Indonesia ini juga dibilang diuntungkan juga nih dengan letaknya yang diapit oleh Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Tak hanya sebagai negara maritim, dari sumber daya alamnya juga Indonesia tergolong melimpah karena berada di garis khatulistiwa. Untuk budayanya sendiri, budaya dari segi maritim, Indonesia sudah ada sejak dulu, yang kemudian berperan besar dalam perkembangan Indonesia. Hal itu berlaku sejak nenek moyang kita. Juga yang perlu kalian ketahui nih, Indonesia memiliki 3 lautan utama, yaitu Laut Jawa, Laut Flores, dan juga Laut Banda. Nah, untuk Laut Jawa nih, yang dimana merupakan pusat zona perdagangan maritim dari Kepulauan Indonesia, yang telah terintegrasi oleh jaringan pelayaran dan perdagangan sebelum kedatangan bangsa Barat. Sementara itu, Houben menyatakan bahwa Laut Jawa bukan hanya merupakan laut utama bagi Indonesia, tapi juga merupakan laut inti bagi kawasan Asia Tenggara. Karena melalui laut ini, pelayaran terjadi yang dapat menghubungkan rempah-rempah yang ada di Ternate menuju wilayah lain untuk diperdagangkan. Hal itu juga mendorong Belanda untuk menguasai Pulau Jawa dan sekitarnya yang menjadi penghubung dengan sumber rempah-rempah. Oleh karena itu, kekayaan alam, letak geografis, letak geologi membuat wilayah Indonesia tidak hanya dapat menghubungkan masyarakat Nusantara dengan dunia luar, namun menjadi jalur masuknya bangsa Barat juga ke Nusantara. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ini dilatar belakangi oleh yang pertama, mencari tambang emas, yang kedua, perpindahan penduduk karena bencana alam, maupun penyakit dan juga perang, dan yang ketiga, meningkatnya hubungan perdagangan. Lalu yang tak luput perlu kita ketahui bahwa nenek moyang Indonesia merupakan pelaut ulung dengan teknologinya yang di masa itu mampu mengarungi lautan luas di seluruh benua untuk kegiatan pelayaran maupun perdagangan. Namun karena sifatnya yang masih kepulauan ini memberikan cara yang sangat mudah bagi negara lain untuk mempengaruhi warganya dan membuat terpecah belah. Juga seperti yang kita ketahui bahwa karena waktunya yang cukup lama, yang dimana dominasi kolonialisme telah dapat meredupkan kehidupan Indonesia sebagai bangsa maritim. Tetapi dengan kekayaan alamnya yang masih sama, Indonesia kemudian menggali lagi potensi alam yang dimilikinya.
dalam upaya mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi perikanan nih bisa mencapai sekitar 9.931.920 ton per tahun. Dari sektor pariwisatanya juga menjadi salah satu pengembang yang dilakukan dengan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata yang dilakukan secara optimal, yang terdiri dari wisata alam, keragaman flora dan fauna. Dengan potensi wilayah bahari ini yang tersebar hampir sebagian besar dari kabupaten ataupun kota yang memiliki pesisir, akan membawa dampak yang langsung kepada masyarakat lokal dan juga pemerintah daerah. Akan tetapi karena corona ini, kebanyakan dari sektor pariwisata maupun perikanan menjadi redup dan bisa dikatakan penghasilannya sangatlah minim karena banyaknya penutupan dari pelabuhan ataupun dari sektor pariwisatanya sendiri. Tapi untuk pengambilan tindakan akhir-akhir ini dari Deputi Bidang Koordinasi Pengolahan Lingkungan dan juga Kehutanan, yaitu Nani Herdianti, menegaskan bahwa pentingnya adanya program pemulihan ekonomi nasional dalam sektor lingkungan, yang dimana dia memukakan dalam segmen Live Price Talk dari Metro TV pada hari Rabu tanggal 15 September tahun 2021, yang dimana dia menyebutkan bahwa program pemulihan ekonomi nasional dilaksanakan dengan tujuan menggerakkan ekonomi yang sempat menurun karena pandemi. Kami berupaya untuk terus mendorong aktivitas masyarakat yang dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat melalui berbagai program dari pemulihan ekonomi nasional ini, seperti rehabilitasi mangrove, rehabilitasi terumbu karang, renovasi gambut, desa wisata, dan lainnya. Ia juga menambahkan bahwa bagaimana sektor kemaritiman ini mampu dengan maksimal kembali menghidupkan perekonomian masyarakat, juga dengan berbagai metode lain yang terus digencarkan oleh pemerintah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ternyata kemaritiman Indonesia mulai dahulu sampai sekarang masih tetaplah sama, yang dimana ada juga perkembangan dari segi teknologi ataupun dari segi sistem kemaritimannya. Untuk penutupnya, Indonesia ini ternyata juga sebagai poros kemaritiman dunia. Nah, untuk materi selanjutnya nanti akan kita bahas ya. Sampai bertemu di segmen selanjutnya. Dadah!